Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evianti Jambilu dengan nomor Stanbook F2019-01119. Saya dari kelas C3 Program Studi S1 Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang anti kanker. Adapun yang pertama itu ada definisi penyakit kanker. Kanker adalah suatu penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal di luar batas normal yang kemudian dapat menyerang bagian tubuh yang berdampingan dan menyebar ke organ lain. Istilah lain yang digunakan untuk kanker adalah tumor ganas atau neoplasma. Kanker adalah suatu penyakit sel dengan ciri gangguan atau kegagalan mekanisme pengatur multiplikasi dan fungsi homeostatis lainnya pada organisme multiseluler. Sedangkan anti kanker atau yang sering disebut obat sitostatika merupakan suatu obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat mekanisme proliferasi sel kanker. Anti kanker merupakan zat kimia yang dapat menghambat atau mengganggu pertumbuhan sel tumor ganas. Senyawa-senyawa anti kanker juga disebut sebagai agen-agen kometerapeutik atau anti-neoplastik. Sedangkan jenis-jenis penyakit kanker itu dapat dikategorikan menjadi 5 jenis. Yang pertama itu ada karsinoma. Karsinoma adalah kanker yang ada pada jaringan epitel yang melapisi permukaan organ, kelenjar dan kerangka tubuh. Contohnya kanker pada lapisan lambung disebut dengan karsinoma. Kedua ada leukemia. Leukemia atau kanker darah adalah kanker pada sumsum tulang yang menghambat produksi sel darah merah, sel darah putih dan trombosit. Yang ketiga ada limfoma. Limfoma adalah kanker yang berasal dari kelenjar getah bening atau kelenjar sistem limfa yang fungsinya menghasilkan sel darah putih dan membersihkan cairan tubuh atau dari organ seperti payudara dan otak. Keempat ada adenokarsinoma. Kanker yang paling umum menyerang manusia tumbuh dari jaringan epitelia atau jaringan bersel yang menutupi permukaan seperti kulit dan lapisan rongga dan organ tubuh, dan jaringan kelenjar seperti jaringan payudara dan prostat. Karsinoma dengan struktur berlapis-lapis yang menyerupai kulit disebut sebagai karsinoma sel squamosa atau sel tanduk. Kelima ada gieloma, yaitu kanker susunan syaraf, misalnya sel-sel glia atau jaringan penunjang di susun syaraf pusat. Kemudian ada penyebab terjadinya kanker. Ada 6 karakter sel kanker menurut Pecorino 2005 sebagai berikut. Yang pertama itu ada ground signal autonomy. Sel normal memerlukan sinyal eksternal untuk pertumbuhan dan pembelahannya. Sel kanker mampu memproduksi growth factor and growth factor reseptor sendiri. Dalam proliferasinya, sel kanker tidak tergantung pada sel pertumbuhan normal. Mutasi yang dimilikinya memungkinkan sel kanker untuk memperpendek growth factor pathway. Kedua ada evasion growth inhibitor signal. Sel normal merespons sinyal penghambat pertumbuhan untuk mencapai homeostatis. Sel kanker tidak mengenal dan tidak merespons sinyal penghambat pertumbuhan. Keadaan ini banyak disebabkan adanya mutasi pada beberapa gen atau proton oncogen pada sel kanker. Ketiga ada evasion of apoptosis signal. Sel normal akan dikurangi jumlahnya dengan mekanisme apoptosis. Sel kanker tidak peka terhadap sinyal apoptosis. Kegagalan sel kanker dalam merespons sinyal apoptosis lebih disebabkan karena mutasinya gen-gen regulator apoptosis dan gen-gen sinyal apoptosis. Keempat ada unlimited replicative potential. Sel normal mengenal dan mampu menghentikan pembelahan selnya bila sudah mencapai jumlah tertentu dan mencapai pendewasaan. Sel kanker memiliki mekanisme tertentu untuk tetap menjaga
telomere tetap panjang hingga memungkinkan untuk tetap membelah diri. Kecacatan dalam regulasi pemendekan telomere inilah yang memungkinkan sel kanker memiliki unlimited replicative potensial. Kelima, ada angiogenesis. Sel normal memiliki ketergantungan terhadap pembuluh darah untuk mendapatkan suplai oksigen dan nutrien yang diperlukan untuk tubuh. Sel kanker mampu menginduksi angiogenesis, yaitu pertumbuhan pembuluh darah baru di sekitar jaringan kanker. Kecacatan pada pengaturan keseimbangan indusir angiogenik dan inhibitornya dapat mengaktifkan angiogenic switch. Keenam, ada invasion and metastasis. Normal sel memiliki kepatuhan untuk tidak berpindah ke lokasi lain di dalam tubuh. Perpindahan sel kanker dari lokasi primernya ke lokasi sekunder atau teriernya merupakan faktor utama adanya kematian yang disebabkan karena kanker. Mutasi memungkinkan peningkatan aktivitas enzim-enzim yang terlibat. Invasi sel kanker juga memungkinkan berkurangnya atau hilangnya adesi antar sel atau molekul-molekul adisi sel. Meningkatnya attachment, degradasi, dan migrasi. Selanjutnya ada mekanisme kerja obat-obat anti kanker. Yang pertama itu ada agen alkylating. Obat golongan ini bekerja dengan cara menghambat sintesis DNA dengan mengubah gugus alkali ke atas, membentuk ikatan silang DNA, dan mengganggu fungsi sel dengan melakukan transfer gugus alkali pada gugus amino, karboksil, sulfhidril, atau fosfat. Merupakan golongan siklus sel non-fase spesifik. Yang termaksud golongan ini antara lainnya ada amsakrin, mevalan, busulfan, streptozothin, dekarbazin, dan prokarbazin. Kedua, ada antibiotik. Obat anti kanker yang termaksud golongan antibiotik umumnya dihasilkan oleh suatu mikroorganisme yang bersifat non-spesifik, terutama berguna untuk tumor yang tumbuhnya lambat. Mekanisme kerjanya terutama dengan cara menghambat sintesis DNA dan RNA. Yang termaksud golongan ini yaitu ada bleomycin, mitoxantrone, idarubicin, mitramycin, daunorubicin, epirubicin, actinomycin D, mitomycin, dan doxorubicin. Ketiga, ada antimetabolit. Obat anti kanker yang termaksud golongan antimetabolit bekerja dengan cara menghambat sintesa asam nukleat. Beberapa antimetabolit memiliki struktur analog dengan molekul normal sel yang diperlukan untuk pembelahan sel, sedangkan ada juga yang bekerja dengan cara menghambat enzim yang penting untuk pembelahan. Secara umum aktivitasnya meningkat pada sel yang membelah cepat. Yang termaksud golongan ini yaitu ada azacitidin, fludarabin, pentostatin, capetabin, cladribin, thioguanin, zonamicogua, dan citarabin. Keempat, ada spindle mitosis. Obat anti kanker yang termaksud golongan mitotik spindle berikatan dengan protein mikrotubuler sehingga menyebabkan disolusi struktur mitotik spindle pada fase mitosis. Yang termaksud golongan ini yaitu ada paclitaxel atau taxol, docetaxel, vinblastine, vindesin, vinoralbin, dan vincristine. Kelima, ada topoisomerase inhibitor. Obat kanker yang termasuk golongan topoisomerase inhibitor bekerja dengan cara mengganggu fungsi enzim topoisomerase sehingga menghambat proses transkripsi dan replikasi. Yang termasuk golongan ini yaitu etoposit dan irinotecan. Keenam, ada antibodi
monoklonal. Antibodi monoklonal merupakan molekul antibodi yang berasal dari produk klon tunggal sel. Pada golongan ini merupakan obat baru yang dapat bereaksi dengan antigen yang diekspresikan secara khusus pada sel kanker, menurut Nel 2006. Mungkin itu saja materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.